Para jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah mempertemukan kita kembali di dalam kantin subuh ini, kajian rutinitas ba'da subuh, yang semoga kehadiran kita, aktifnya kita di dalam majelis ilmu ini akan menjadi pemberat timbangan amal kita nanti pada hari kiamat kelak insyaallah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kembali kita ambil pelajaran dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini datang dari sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ja'ala al-humuma hamman wahidan hamma akhiratihi kafahu Allahu hamma dunyahu wa man tasha'abat bihi al-humuma fi ahwali dunya lam yunalillahu fi ayyi awdiyatiha halak." Rasulullah bersabda, orang-orang yang menjadikan kegelisahannya pada satu hal saja, yaitu ia gelisah akan nasibnya di akhirat. Jadi kalau kita, kata Rasulullah, merasa gelisah di hati, tapi kegelisahan kita ini pada satu hal saja. Sering sangat kegelisahan yang hadir di dalam hati ini pada perkara akhirat. Bagaimana sih nasib kita di akhirat nanti? Kita gelisah. Gelisah bagaimana keadaan kita di alam barzakh nanti. Kita gelisah bagaimana nanti padang mahsyar kita, hisab kita, yaumul mizan kita. Bagaimana nanti nasib kita di akhir, apakah kita di neraka atau di surga. Hati ini ketika hidup di dunia selalu datang kegelisahan, tapi kegelisahan kita dalam urusan-urusan akhirat. Nah, kalau hati kita seperti itu, maka apa kata Rasulullah SAW dalam lanjutan hadis? Maka Allah akan cukupkan dia, Allah akan berikan kecukupan dalam kehidupan dunia dia, kemudian ia tidak akan pernah ada rasa gelisah lagi untuk hal-hal dunia tersebut. Dia santai untuk urusan dunia. Untuk urusan perkara-perkara dunia, dia bukan nggak mikir, dia tetap mikir, tapi sampai nggak membuat dia gelisah, depresi gara-gara urusan-urusan dunia. Dia stres ya dengan perkara-perkara duniawi. Tidak akan lagi ada perasaan seperti itu bagi orang yang hatinya sudah terpaut sangat dengan urusan-urusan akhirat. Untuk urusan dunia dia bekerja dan bekerja, kemudian kalau memang apa yang diharapkan tidak sesuai dengan apa yang didapatkan, tidak sesuai dengan apa yang dia kerjakan ataupun dia harapkan, maka dia kembalikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia anggap bagaikan ujian, perlu kerja keras lagi. Dia tidak meratap dengan apa yang ia dapatkan, mau sedikit mau banyak. Dia selalu pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dia selaku hamba telah melakukan ikhtiar. Tidak membuat sampai dia itu bingung berhari-hari ketika ia tidak meraih dunia yang ia inginkan. Enggak gelisah. Tidak sampai membuat dia itu berhari-hari berlarut-larut bersedih-sedih ketika ia tidak memperoleh sesuatu yang berurusan dengan dunia. Allah pasti jadikan hatinya merasa cukup. Ini adalah akibat baik yang diperoleh bagi orang yang hatinya kalau ia gelisah dalam urusan akhirat saja. Allah akan berikan kecukupan untuk dunia, pasti Allah berikan kecukupan, dan kemudian tidak akan pernah gelisah hatinya untuk urusan dunia. Kalau hatinya, sekali lagi kata Rasulullah, sudah terpaut ataupun kegelisahannya hanya urusan-urusan akhirat. Kemudian sebaliknya, wa man tasha'abat bihi al-humumu fi ahwalid dunya, sedangkan orang-orang yang kegelisahan hatinya hanya berurusan dengan urusan dunia saja. Dia gelisah, selalu gelisah, nggak bisa tidur bahkan dengan kegelisahan tersebut. Dia sampai yang nggak nyaman, seakan-akan merasa tidak nyaman di dalam kehidupan sehari-harinya kalau dia tidak mendapatkan apa yang ia inginkan dalam urusan dunia. Gelisah, tapi kegelisahannya sekali lagi hanya urusan dunia. Maka orang seperti ini, apa kata Rasulullah? Allah akan membiarkan hidupnya begitu saja. Allah tidak mau peduli. Lam yunalillahu fi ayyi awdiyatiha halak. Apa ancamannya? Allah tidak mau peduli dengan kehidupannya. Mau susah, mau senang, mau dia bagaimanapun, pokoknya Allah nggak mau peduli lagi hidupnya. Ya, kemudian tidak hanya sampai di situ, Allah tidak peduli kehidupan orang itu. Kemudian Allah akan pastikan akhir episode dari kehidupannya di dunia, hidupnya pasti binasa.
Kalau hatinya gelisah-gelisah dalam urusan dunia, orang-orang yang bertipikal seperti ini, akhir dari hidupnya pasti binasa. Binasa dengan kehidupan dunia yang ia inginkan, yang dia rasakan. Binasa dengan kegelisahan tersebut. Gelisah sampai buat sakit. Gelisah sampai buat dia itu ya tidak bisa menata hidupnya lagi. Kegelisahan ternyata ini bisa merusak tatanan hidup seseorang. Bisa merusak bahkan masa depan. Dan ini bahagian pada kebinasaan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hadis adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kembali kita ingatkan bahwa hari ini siapa yang tidak ada gelisah? Hati ini pasti ada gelisahnya. Ya. Fitrah dari kehidupan manusia, fitrah dari manusia itu sendiri bahwa ada rasa gelisah di jiwa kita, di hati kita. Hari ini yang kita gelisahkan dalam perkara apa? Kalau insya Allah, kalau memang perkara yang kita gelisahkan itu urusan-urusan akhirat saja, maka mudah-mudahan kita akan mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Allah akan berikan kecukupan untuk kehidupan dunia kita, dan Allah tidak akan pernah lagi menjadikan kegelisahan di hati kita urusan-urusan dunia. Namun kalau tidak demikian, na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah. Allah mengancam kita, Allah akan biarkan tidak peduli dengan kehidupan kita, kemudian hidupnya akan berakhir dengan kebinasaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hati ini kalau sudah terpaut dengan akhirat, itu jangankan kita meninggalkan salah satu dari pelaksanaan sholat 5 waktu. Sholat diwajibkan kepada setiap hamba sehari semalam 5 waktu. Ia jangankan meninggalkan satu di antara 5 waktu, meninggalkan salah satu dari amalan sholat sunnah rawatib. Dia tidak meninggalkan 10 rawatib atau 12 rakaat dari sholat sunat rawatib, qabliyah dan ba'diyah sholat fardu. Salah satu sholat sunat aja dia tinggalkan, ketinggalan, tidak sengaja dia tinggalkan. Mungkin dia terlambat dari bangun tidur, kemudian ada urusan yang membuat dia tidak bisa ia melaksanakan sholat sunat tersebut. Mungkin dalam keadaan dia kurang sehat, dia harus ke kamar mandi, buang hajat duluan misalnya, sampai intinya ketinggalan sholat sunat, ia akan gelisah. Jangankan dia meninggalkan salah satu dari sholat 5 waktu, meninggalkan salah satu dari amalan sholat sunnah saja, hatinya sudah gelisah. Ada yang kurang seakan-akan. Itu kalau sudah terbiasa untuk perkara-perkara akhirat. Namun kalau hati ini memang tidak ada terpaut dengan urusan akhirat, dunia yang terpenuhi di hati dia ini, maka orang seperti itu biasanya jangankan dia tinggalkan salah satu dari sholat sunat, meninggalkan sholat 5 waktu pun dia tidak gelisah. Ini saudaraku, hati kalau sudah terpaut dengan akhirat, hati di mana dia kayak merasa tidak nyaman dalam satu hari itu kalau dia tidak membaca satu lembar, satu halaman dari ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Namun kalau hati ini sudah terbiasa lalai dengan urusan dunia, walaupun dia tidak membaca satu ayat sekalipun di sehari itu, dalam satu hari itu, dia tidak merasa gelisah. Hati kalau sudah terpaut dengan urusan-urusan dunia, maka hati ini akan menjadi hati yang keras. Hati yang tidak pernah ada rasa sedih lagi untuk urusan-urusan ataupun untuk nasib di hari akhirat kelak. Dosa yang ia lakukan sudah sebesar gunung, tapi ia masih juga merasa sebesar debu. Beda dengan hati-hati yang bersih, hati yang terpaut dengan akhirat, hati di mana ketika ia sudah melakukan dosa, baru saja melakukan dosa sebesar debu, tapi perasaannya seakan-akan dia baru saja melakukan dosa sebesar gunung. Seperti itu saudaraku, perbedaan orang-orang yang memiliki hati yang bersih dan hati yang kotor. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang kegelisahan. Memang di satu sisi kegelisahan itulah fitrah dari manusia, bahwa kita pasti ada rasa gelisah di hati ini, tapi kita harus pastikan mulai hari ini, mulai saat ini kita harus pastikan selalu kegelisahan yang ada di hati kita ini gelisah karena apa. Pastikan kegelisahan kita itu harus gelisah dalam urusan-urusan akhirat, yang kemudian kegelisahan ini membuat kita terpacu, termotivasi, bangkit kemudian untuk termotivasi kemudian bersungguh-sungguh melaksanakan amalan-amalan untuk menyelamatkan kita dari kehidupan, dari siksa akhirat kelak. Ini yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat dari kajian subuh kali ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.